Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu menentang Allah padahal kamu sebelumnya dalam keadaan mati? Berkenan Allah menghidupkan kamu dan mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali dan mengembalikan kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang baru saya baca dan saya terjemahkan terdapat dalam surat Al-Baqarah di nomor 28. Perjalanan panjang masing-masing kita menempuh 4 etape. Etape pertama katanya sebelum ini amwata, mati. Jadi semua kita sebelum ini mati. Lalu etape kedua ahyakum, hidup pertama sekarang. Lalu tsumma yumitukum, mati kedua menunggu. Lalu etape keempat atau episode keempat itu tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, kamu dihidupkan, dikekalkan dan dikembalikan kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari 4 etape, 4 episode itu, di antara kita yang tidak siap mempergunakan etape kedua, hidup pertama, maka akan menemui penyesalan-penyesalan yang tiada berguna. Menyesal tapi tidak ada berguna. Karena itu sekitar 7 menit lagi kajian asar ini kita kasih topik judul ada 3 momen penyesalan yang tiada berguna. Momen pertama katanya ketika baru saja datang kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bisa kita lihat nanti dalam ayat surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah berkata begini, hatta iza jaa adahumul maut qala rabbirji'uni. Jadi apabila meninggal salah seorang di antara kamu, dia tidak siap, dia tidak mempergunakan kehidupan pertama ini, maka dia berkata qala rabbirji'uni, Tuhan hidupkan aku kembali. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada di antara sahabat saudara kita yang meninggal lalu dia tidak siap, pasti dia berkata qala rabbirji'uni. Ini masih terbaring mayatnya. Qala rabbirji'uni, dia berkata, Tuhan rabbirji'uni, kembalikan aku, hidupkan aku kembali. Nyesal. Kata Allah, terlambat bro. Lalu apa kata si mayat itu? La'alla a'malu soliha fima taroktu. Tuhan, kalau saya hidup kembali, a'malu, saya akan beramal yang lebih bagus lagi dari apa-apa yang saya tinggalkan sebelum ini.
Bapak Ibu saudara sekalian malah menyesal pertama. Pembuktian secara fisik ketika seseorang mau meninggal dunia, menyesal, pertama gelisah dan bolak-balik mukanya begini. Itu alamat kalau dia sudah meninggal pasti nyesal. Ada seseorang yang tenang ketika meninggal. Teman saya baru meninggal di rumah sakit Jamil. Dia tahu kalau dia mau meninggal 15 menit, dan jauh sekali perbedaan antara seseorang yang gelisah menjelang meninggal dunia dan yang tenang menjelang meninggal dunia. Teman saya ini, dia bilang pada istrinya, "Mah, badan ini terasa agak lain gitu ya, agak terasa kosong. Lalu mungkin ini tanda-tanda." Ternyata 15 menit setelah itu meninggal, tapi dengan tenang. Lalu orang yang berkata dalam meninggalnya, "Qala rabbirji'uni," pasti gelisah. Pak Ibu sekalian, lihat bukti dan contoh ini nanti kalau ada di antara kita melihat sahabat, tetangga, kalau gelisah menjelang meninggal dunia, pasti dia berkata, "Qala rabbirji'uni," Tuhan, hidupkan aku kembali. Kata Allah pasti tidak bisa. Dan inilah penyesalan pertama di 3 momen yang akan kita ceritakan ini. Momen pertama ini sudah mulai menyesal ketika saja baru meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya banyak mendapati kasus-kasus seperti ini. Satu hari di rumah sakit Jamil saya ditelepon, saya datang. Lalu kata si calon meninggal ini, "Saya takut, Bang." Saya tanya, "Apa yang ditakutkan?" Ini dia sudah mulai gelisah. "Apa yang ditakutkan?" "Saya melihat orang berjubah hitam, masing-masingnya memakai parang, ingin membunuh saya." Saya jawab, saya bilang, tidak ada orang berjubah hitam, tidak ada orang berbaju hitam, tidak ada orang pakai parang. Tapi ada, saya lihat itu banyak, rame. 1 jam atau 1,5 jam setelah itu meninggal gitu ya. Istri dan anak-anaknya menangis, terjadi. Lalu setelah agak sedikit tenang, saya tanya gitu, "Apa karajo udah?" Kan itu bertanya ke istrinya, "Apa karajo udah?" Nah kan itu malah, Bang, kami di kampung ketika bulan puasa itu buka warung siang, lalu minum-minum keras, lalu kami bebaskan main judi. Saya bilang, dengan keamanan gimana? Dengan pemuda gimana? Aman. Tingkat kecamatan teman udah semua, kata istrinya, tapi yang kami takutkan hanya dari kabupaten. Nah ternyata itulah yang menghantui dia ketika mau meninggal dunia. Keamanan dari kabupaten itu seolah-olah datang terus karena pekerjaannya tidak baik ketika dia hidup. Maka orang-orang seperti ini pasti setelah meninggal dunia, hatta iza ja'adamul maut qala rabbirji'uni, ketika telah datang meninggal dunia, dia berkata, "Tuhan, kembalikan aku menyesal, ingin beramal yang lebih baik dari apa-apa yang aku tinggalkan sebelum ini." Bapak Ibu saudara sekalian, ada 2 lagi momen yang terjadi penyesalan karena waktu sudah habis. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.